Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Dia Web Channel. Siang ini kita dapat garapan Soul GT 125. Ya, ini dengan kasusnya jadi suara mesin ngelet trek ya. Dan yang punya minta suruh dicek. Dan setelah kita bongkar, setelah kita cek, setelah kita analisa, dan ternyata pistonnya kena lagi. Nah, perhatikan. Nah, kenapa bisa kena lagi? Berarti kan kalau misalkan kena lagi, sebelumnya sudah melakukan pergantian piston. Ya, betul. Ya, ini sudah diganti sama bloknya. Ini ya. Ini bloknya baru. Kata yang punya, ini baru 1 bulanan. Tapi kenapa si piston dia kena lagi? Ya. Perhatikan baret ya. Oke. Lalu kenapa ini kena lagi ya? Untuk si pistonnya dia baret. Nah ya, bisa diperhatikan. Padahal belum lama turun mesin. Kalau nggak salah habis 700 ribuan kata yang punya. Ya, beliau datang ke sini soalnya mau komplain ke yang sebelumnya, terlanjur kecewa katanya ya. Di sini saya tidak ada menjelek-jelekan atau satu golongan. Jadi di sini saya cuma mau membantu dan menganalisa si bapak ini ya. Nah, kenapa pistonnya dia kena lagi? Yang pertama ya, padahal si pistonnya dia baru sama bloknya ya. Nah gini, kalau misalkan piston kena lagi, nah berarti si piston kurang mendapatkan pelumas yang maksimal ya. Beda kalau misalkan nggak mendapatkan pelumas, itu 1 atau 2 hari. Kalau misalkan sekarang kita pakai jarak beberapa kilo, itu pasti gancet si pistonnya ya. Benar-benar nanti gancet banget untuk piston dan bloknya kalau misalkan tidak mendapatkan pelumas sama sekali. Nah, untuk ini mendapatkan pelumas, cuman tidak maksimal ya untuk pistonnya. Nah, lalu apa penyebabnya? Jadi perlu diperhatikan sama teman-teman ya. Nih, perhatikan. Nah, di sini ada yang namanya oil jet. Nah, jelas sebentar. Kayaknya sih kehalang ya. Mungkin segini kelihatan. Nah, di sini perhatikan. Ini namanya oil jet. Nah, jadi nanti di sini ketika mesin hidup, itu olinya bakal keluar ya, bakal mancer kalau bahasa Sundanya mah ya. Itu bakalan muncrat, dia nyampe panjang ya, nyampe jauh. Soalnya kenapa? Ini sengaja sama pabrikannya dibuat lubang kecil, jadi supaya dia mancarnya dia jauh ya, nanti nyampe ke sini nih ya. Dia nyampe ke blok piston. Kalau misalkan lubang kecil, dia nyampe ke sini nih. Nah, disinilah si blok dan pistonnya dia mendapatkan pelumas. Paham ya sampai di sini? Nah, jadi si blok ini atau si piston ini dia tidak mendapatkan pelumas yang maksimal. Oke, kita sudah buka tutup magnetnya. Nah, bisa diperhatikan. Jadi wajar ya kalau misalkan saluran olinya yang menuju ke blok piston itu nggak maksimal. Nah, mungkin ketutup sama kerak atau lumpur seperti ini ya. Nanti kita bersihkan untuk apa namanya, untuk mesinnya atau rangkasnya ya, jadi supaya benar-benar bersih dan saluran olinya benar-benar lancar ya, kira-kira seperti itu. Andaikan kalau misalkan tidak dibersihkan, jangan harap piston bakal awet ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk mesinnya sudah kita belah ya. Nah, sekarang kita cek untuk apa namanya, untuk lubang oli yang menuju ke blok piston. Nah, perhatikan di sini ya. Ini adalah rumah pompa oli ya. Nah, ketika pompa oli bekerja, terus dia bakal mengompa oli ke sini. Perhatikan lubang yang di sini ya. Nah, lubang yang di sini. Terus dia bakal kan nanti ketutup sama packing nih. Ya, sebentar. Oke. Nah,
di sini kan ada packing ya, ketutup sama packing. Nah otomatis ketika pompa oli bekerja, oli bakal mengalir ke sini ya. Perhatikan, oli bakal mengalir ke sini sangat kencang ya. Kenapa ini lubangnya dibikin kecil, jadi supaya cepat untuk ngedorongnya. Terus dia bakal ngalir ke sini. Nah salah satunya ke lubang sini. Nah lubang sini yang menuju ke oil jet yang di sini nih ya. Oke, kita semprot nih ya ke yang sini dulu. Bentar, kita semprot dulu nih. Nah tuh, dia agak mampet, keluarnya agak sedikit. Atau kita kasih bensin ya, atau supaya bersih, atau ada gram-gram atau kotoran takutnya. Oke, kita sudah siapkan bensin. Nah kita kasih bensin yang di sini. Nah perhatikan. Oh, sebentar, saya kasih bensin ya. Nah jadi harus seperti ini ya. Kalau misalkan seperti ini, itu nanti olinya dia bakal lancar ya, bakal apa namanya, bakal muncratnya dia bakal panjang. Nah nyampelah ke blok piston ya, kira-kira seperti itu. Nah makanya kalau misalkan pada saat turun mesin itu wajib ya, saluran olinya, filter olinya wajib dibersihkan ya, kalau misalkan tidak mau turun 2 kali untuk mesinnya ya, nanti kita sendiri yang rugi. Nah terus di sini dia bakal mengalir lagi ke sini ya. Nah yang di sini, lubang yang di sini dia bakal masuk ke sini nih, ke bearing kruk as ya, kira-kira seperti itu. Nah terus dia bakal ngalir lagi ke sini, ke atas ini, terus ke as, nanti ke blok piston, ke blok head maksudnya. Nih, ini kan posisinya begini. Nah, di atas ini nih. Nanti dia bakal masuk ke sini, terus masuk lagi ke sini. Nah, ke sini, terus nanti dia keluar lewat sini. Nah, nanti di pertengahan sini dia ada lubang. Ya. Kan nanti di sini tutup pakai ring sama mur. Nanti keluar lewat sini. Terus nanti dia bakal keluar lagi ke sini. Ini masuk ke sini, keluar lewat sini. Ya. Nah, keluar lewat sini, nanti sama muncratnya dia kencang atau panjang. Nah, nanti bakal melumasi daripada komponen yang ada di blok di area blok head sini yang di sini. Nah, disitulah blok head pelatuk nokon as mendapatkan pelumas atau mendapatkan oli dari tutup blok head tadi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita cuci dulu semuanya ya, kita bersihkan kerak-keraknya. Dan untuk kondisi daripada bearing kruk asnya ini wajib ganti ya, soalnya ngorosok. Mohon maaf kalau misalkan pada saat pas datang ke sini kita tidak videokan, atau pada saat sebelum dibongkar kita nggak videokan ya. Nah untuk bergemuruh ini suara stang pistonnya ya. Dan untuk setang pistonnya ini kena, perhatikan ya, kita pukul nih. Nah dia ada suara ya, setang pistonnya ini kena ya. Setang pistonnya juga ini wajib ganti. Jadi sekalian bearing kruk as, setang piston, dan pistonnya kita ganti ya. Dan tadi sama yang punya disuruh diganti aja, atau disuruh dibikin halus lagi untuk mesinnya ya. Oke, kita bubut dulu, kita kolter dulu, kita bersihkan, nanti kita lanjut untuk pemasangannya. Nanti kita tes ya sesudah pencucian apakah lubang oil jetnya nanti dia nyemburnya bakal maksimal ya, atau masih nihil ya. Oke, untuk pencucian rengkes ini sudah beres, dan ini rengkes pasangannya bisa diperhatikan ya. Dan untuk lubang ya, lubang saluran olinya ya, baik yang ke depan maupun yang ke ke sini nih, ke saringan oli atau ke filter oli, ini sudah bersih ya dalamannya. Jadi sudah ada sudah tidak ada lagi kotoran yang menyendat saluran olinya ya. Jadi insya Allah kalau misalkan dipasang itu pasti bakal maksimal untuk oli nyalurnya ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk oil jetnya ini sudah bersih maksimal ya, sudah bagus. Nanti kita tes aja langsung pada saat pemasangan atau sesudah pemasangan. Dan sekarang kita rakit dulu ya.
Dan untuk stang piston sebentar. Untuk stang piston diganti, soalnya stang pistonnya kena ya, dan khususnya bearingnya yang ngerosok di area bearing, baik yang kiri maupun yang kanan. Dan untuk piston stang pistonnya kita sekalian diganti. Nah perhatikan, kalau misalkan yang bagus stang piston gini ini nggak ada suara ya, nggak ada timbul suara. Tuh, ya. Kalau misalkan diketruk gini ada suara, nah itu nanti si mesinnya dia bakal berisik. Tapi untuk ini dikarenakan sudah melakukan pergantian, jadi insya Allah aman ya. Oke, kita pasang dulu, kita rakit dulu untuk area stang pistonnya dan rengkesnya. Dan untuk yang lain masih proses pencucian ya. Kita pasang dulu. Untuk pemasangan mohon maaf kita tidak full videokan ya. Untuk pemasangan kruk as ini sudah beres. Untuk area CVT juga sudah terpasang ya. Nah untuk seal kruk asnya masih aman, nggak bocor, jadi kita nggak ganti untuk seal kruk asnya ya. Dan untuk part yang ada di CVT itu masih pada bagus, baik roller, fan belt, kampas ganda itu masih pada bagus, jadi kita tidak diganti. Oke. Nah sekarang kita perakitan untuk bagian magnet ya. Nih kita sudah cuci untuk pompa olinya ya, sengaja biar nggak seret kita bersihkan. Nah sekarang kita rakit dulu ya untuk pompa olinya, dan nanti kita pasang dan kita tes untuk yaitu khususnya untuk lubang oil jet yang menuju ke blok piston ya. Untuk saringan oli atau filter oli sudah kita bersihkan juga ya, wajib saringan oli, saluran oli maupun lubang-lubang ataupun pompa olinya khususnya ya. Oke, kita rakit dulu untuk pompa olinya. Oke, untuk pompa olinya sudah kita rakit ya. Nah bisa diperhatikan sebentar. Udah lancar ya. Oke. Sekarang kita pasang dulu, kita kasih packing jangan lupa. Oke, pompa oli sudah terpasang. Nah sekarang kita tinggal pasang untuk tutupnya ya. Ya untuk seal magnet dan o-ringnya sudah kita ganti. Ini kemarin kan ngerembes ya untuk sealnya, jadi oli pada keluar, jadi kita ganti untuk seal magnetnya ya. Udah nggak? Oke, kita tesnya pakai botol aja ya. Soalnya ini agak susah, beda dengan motor Jupiter Jet ya. Kalau motor Jupiter Jet itu kan dia pompa olinya ada di blok kopling. Nah, kalau ini kan ada di sini. Nah, cuman harus nutup jalur lubang ke sini nih, yang ke atas. Di sini keluar, baru masuk ke sini ya. Nah, ini langsung aja kita kasih oli di sini. Perhatikan. Tuh, sebentar. Nah, intinya di sini udah keluar ya. Walaupun tekanannya kurang kurang kencang, intinya di sini sudah keluar, sudah tidak lagi mangkut. Oke, sekarang kita langsung aja kita rakit semuanya. Untuk penyakiran kita sekir dulu ya, belum disekir soalnya. Mohon maaf kalau misalkan kita tidak full videokan ya. Kita rakit dulu dan kita sekir dulu. Untuk seal clamp-nya kita ganti juga. Dan untuk pistonnya sudah kita pasang. Ini overset 50 ya, udah kita coulter. Dan ini bloknya, nah bisa diperhatikan overset 50. Oke, kita pasang dulu untuk blok pistonnya, kita rakit dulu. Oke, untuk pemasangan rangka dan mesinnya sudah beres. Ini untuk laher atau bearing noken asnya kita ganti sekalian ya. Soalnya udah pada kaku, jadi sekalian. Mungkin gara-gara tadinya sering ngelatin ganti oli, jadi pada aus untuk bearing-bearingnya
ya. Nah, sekarang kita tinggal nyalain untuk motornya ya, kunci kotak on. Kita double starter, bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah motornya hidup. Dan perhatikan suara mesinnya. Ini sangat halus sekali seperti bawaan pabriknya ya. Nah, sekarang kita tes untuk oli yang menuju ke blockhead. Ya, ceknya melalui lubang baut atau baut yang di sini nih. Sebentar. Kunci 8 tape. Nah, perhatikan di sini ada baut. Nah, ya. Kita kendorin. Kalau misalkan dia keluar oli, nah berarti saluran oli yang menuju ke blockhead itu lancar ya. Nah, dia keluar oli ya. Tuh, perhatikan dia keluar oli. Nah, berarti saluran oli yang menuju ke blockhead itu lancar ya. Insya Allah sudah tidak lagi khawatir mengalami kekeringan oli atau mendapatkan oli yang maksimal ya. Oke, kita tes kembali. Oke, kita nyalakan kembali. Oke, dikarenakan motornya sudah bagus dan suara mesinnya sudah halus kembali, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan motornya juga lagi ditungguin sama si bapaknya nih. Jadi nungguin, katanya motornya mau dipakai. Tapi alhamdulillah motornya udah beres dan mesinnya sudah halus kembali. Oke ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.